Halo teman-teman, kembali bersama saya Arnold Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di tempat, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuh. Oke, kita let's go langsung saja ya. Oke. Paling nanti Pak, misalnya kalau yang yang mau SNMPTN kan Pak. Nah jadi misalnya mereka mau masuk ke universitas atau institut apa gitu, kayak dikumpulin aja ke satu grup biar bisa mungkin nanya-nanya sama alumni gitu, biar lebih fokus sih gitu, biar mereka bisa nanya-nanya juga kan kira-kira kayak mana kalau masalah biaya, masalah ya gimana. Itulah tadi aku sebenarnya mau tanya ini. Kemarin aku udah cerita sama siapa namanya, si Edi kan. Dia bilang begini, Pak, kalau nggak usah takut kuliah di ITB karena tidak ada biaya. Dia bilang begitu. Karena apa, Pak? Karena di ITB itu sudah ada posnya itu disediakan untuk beasiswa. Dan saya juga nggak tahu apakah benar atau tidak. Dia bilang dosen itu mencari siswanya siapa yang mau dikasih beasiswa. Karena semua beasiswa di sana asalkan misalkan dia satu memang tidak benar-benar tidak mampu dia orang tuanya ya, lalu kemudian dia berprestasi begitu. Nggak tahu apakah benar atau tidak begitu. Jadi bener banget sih Pak yang dibilang Mas Edi itu. Jadi di ITB itu kayak kemarin tuh kan ada bidik misi kan Pak. Nah yang bidik misi itu harusnya diurus pas masih SMA, belum masuk ke kampus tuh. Nah bahkan di ITB itu karena kuotanya banyak banget tuh dulu, jadi yang mau bidik misi itu masih bisa daftar lagi, padahal itu udah masuk semester pertama gitu. Jadi apa ya, kayak semudah itulah. Kalau masalah biaya mah nggak bakalan ada masalah lah di ITB. Iya, nggak usah takut gitu ya. Bukan cuman dari bidik misi itu, tapi kayak bidik misi beasiswa dari ITB itu kayak besar banget juga gitu Pak, untuk misalnya orang-orang yang bukan bidik misi tapi misalnya pendapatan orang tuanya masih kurang gitu, atau mereka butuh bantuan gitu. Kayak dari ITB itu banyak banget beasiswa, bukan dari ITB doang, itu dari yang beasiswa lain juga, beasiswa dari luar gitu, banyak banget. Jadi kalau urusan duit mah kayak bisa dibilang ya Pak, kayak aku sama Shady itu sepeser pun kayaknya gak ada keluar deh. Nggak ada keluar uang ya? Nggak ada keluar. Dulu kan bidik misi itu ongkos pesawatnya diganti kalau nggak salah ya. Ongkos pesawat kesini diganti, terus kayak biaya setiap bulan kan dapat 1 juta tuh. Terus ada pembinaan juga pas tahun pertama gitu. Pembinaannya dapat makan, dapat apa gitu. Jadi sih enaknya gitu. Ini pertanyaannya gini lagi. Apakah misalkan gini ya? Misalkan kayak Sirut kan dia kan sekarang kan lagi menjalani perkuliahan. Apakah misalkan Sirut itu bisa mendapatkan beasiswa di situ? Nah, kalau dia mendapatkan beasiswa, lalu jalur beasiswanya kira-kira jalur apa begitu? Misalkan silakan. Ada jalur prestasi. Itu udah jelas lah kan Pak, yang IPP-nya gede. Tapi juga ada, aku kalau di jurusan aku juga ada ini yang beasiswa dari ikatan alumni kimia buat yang biasa-biasa aja. Jadi yang IP-nya buat biasa-biasa aja. Jadi kayak dibantu gitu sama mereka. Bahkan di ITB juga ada ini Pak, beasiswa buat makan doang. Jadi kayak kita kayak dikasih tiket buat makan. Jadi satu tiket tuh harga satu tiket tuh 15.000 buat
Jadi terus dapatnya 20 tiket 1 bulan gitu loh. Oh Ada gitu. juga beasiswa-beasiswa gitu. Oh gitu ya. Jadi bisa Dari gratis juga. itu dari Ikatan Alumni Kimia gitu ya. Itu dari ininya, dari kampusnya. Oh dari Yang kampusnya. beasiswa makan. Cuman kadang juga per jurusan ada juga beasiswa masing-masing dari jurusan masing-masing. Oh gitu. Bukan dari Hampir kampusnya gitu. hampir semua jurusan sih Pak ada. Jadi beasiswanya itu ada yang benar-benar dari jurusan, mau itu beasiswa duit atau beasiswa makan yang kayak tadi itu juga. Itu mendapatkan beasiswanya itu kita yang mengusulkan atau memang kampus yang mendata atau bagaimana? Kita yang nyari Pak. Jadi kalau di kita ITB nyari. tuh giat-giat mencari. Oh gitu ya. Tapi Pak, jadi misalnya nih yang beasiswa dari ITB, apa ITB untuk semua ya? Terus namanya lupa gitu. Pokoknya ada lah gitu. Iya. Satu nama beasiswanya yang dari ITB. Itu kayak mereka nanti kayak share info yang dari Line atau WhatsApp gitu. Ya udah nanti kita tinggal apply gitu, daftar, udah. Tinggal ngikutin persyaratannya gitu. Gitu ya. Apakah misalkan gini ya, kita mencari terus terdapatlah beasiswa ini. Nah, untuk mendapatkan beasiswa itu apakah dilihat dari nilai kita? Misalkan kalau nilai kita nggak bagus, gagal gitu. Apakah harus karena bagus nilai kita biar supaya bisa kita mengajukan itu atau bagaimana? Tergantung syarat Pak. Oh gitu. Tergantung sih Pak. Kalau biasanya yang dari beasiswa yang dari ITB-nya langsung itu paling itu sih yang IP-nya minimal berapa ya? 3 atau bisa 2,8 gitu sih pakainya. Oh gitu ya. Nggak terlalu ribet-ribet banget ya. Yang penting intinya kalau sudah kuliah di situ di ITB nggak usah khawatir tidak gagal kuliah karena biaya, nggak usah gitu ya. Itu intinya ya. Nggak usah. Ya. Iya. Nggak usah khawatir gagal kuliah karena masalah biaya, begitu ya kalau di situ ya. Kasarnya kayak gini sih Pak. Yang penting orang tuanya itu nggak PNS kayak gitu. Oh gitu. Pasti bisa dapat bidik misi. Soalnya bidik misi itu kayak kita kayak jual diri, kasarnya ya. Kayak jual pas wawancara gitu kita ngomong aja gitu. Iya. Gimana sih kondisi keluarga, kondisi ekonomi, hanya berapa tanggungan orang tuanya kayak gitu. Itu doang. Pokoknya asal jangan PNS saja pasti dapat lagi. Oke. Kalau kira-kira kita ke Undip ini kebetulan antara ITB dan Undip kan gitu kan. Kebetulan Undipnya satu lagi ada alumni, satu lagi ada yang masih mahasiswanya. Felix, kira-kira bagaimana Felix untuk masalah beasiswa di sana? Seperti Lestari yang sudah pernah merasakan kah? Coba ya, ceritakan dulu sedikit. Kak Lestari ya dulu. Oh Lestari ya. Oke, silakan Lestari. Nah kebetulan waktu aku dapat bidik misi gitu kan Pak. Iya. Mungkin sama-sama Gabriel. Jadi aku ngurusnya mulai dari SMA waktu pendaftaran untuk SNMPTN sekalian gitu kan. Jadi kalau udah diterima kita ngurus berkas-berkas, formulir dan lain-lain lah gitu. Nah selama aku di Undip banyak juga beasiswa-beasiswa asal mau cari gitu sih. Jadi menurutku tuh nggak perlulah khawatir kalau soal itu gitu. Nah walaupun mungkin beda ya kapasitas beasiswa yang kita dapat di Undip sama yang di ITB gitu kan, nominalnya itu pasti beda-beda. Nah di jurusanku sendiri juga ada juga yang dari alumni dikasih gitu kan, ya tapi dengan syarat tertentu gitu kan. Bahkan contohnya kan IPK-nya berapa, terus aktif nggak di organisasi, udah tapi IPK itu rata-rata menjadi standar gitu loh Pak sebenarnya. Rata-rata ya setiap ada, kalau kita udah masuk, kita mau nyari beasiswa pasti diminta persyaratan IPK kayak gitu. Ya gitu ya. Walaupun mungkin ya setiap beasiswa itu standarnya itu pasti beda-beda kan. Ada yang minimal 3, ada yang minimal. Kemarin dari alumniku minta yang minimal 3,5 kayak gitu. Oh gitu ya. Nah itu iya, terus minta esai buat esai tentang kenapa harus saya yang dapat beasiswa ini gitu kan. Terus kita buat esai, terus di-apply. Sebenarnya kalau kita mau bisa banyak gitu loh Pak, bisa dapat kita kayak gitu. Di perusahaan-perusahaan kalau emang mau
banyak gitu. Terus biasanya itu kalau kita yang dari SMA kemarin aku kemarin udah pasti tahu lah, apalagi yang tuh kan sponsor utamanya mereka gitu kan. Nah mereka tuh beasiswanya mulai dari dia semester 1. Contohnya kalau dia nggak dapat bidik misi atau dia gagal ngurus gitu kan, nggak sempat ngurus, bisa ngurus itu. Dia lagi gangguan jaringan ya? Atau punya saya yang terganggu jaringannya ya? dengan catatan biasanya kalau ngurus beasiswa itu Iya, Pak. emang harus mau capek, ngurus berkas gitu kan. Nah biasanya itu kebanyakan orang-orang itu malas ngurus berkas gitu loh Pak. Oh gitu ya. Yang pas intinya di Undip juga hampir mirip walaupun agak beda sedikit ya dari TB. Kedekanat, kerat, minta tanda tepat sih. Kalau prosedurnya udah benar pasti dapat. Banyak gitu sih ya. Pak berserakan beasiswa di mana-mana. Iya. Kembali ke anaknya lagi, dia mau nggak berusaha buat dapat itu kayak gitu. Ya. Felix gimana Felix? Gak jauh beda Pak dari penjelasan Kak Lestari. Jadi kan Gitu ya. waktu Dari Felix. waktu tahun angkatanku masuk itu Pak, memang benar kayak Undip itu ada penambahan kuota bidik misi. Jadi memang di Undip juga bidik misi banyak Pak. Maksudnya kuotanya banyak. Jadi kemarin itu setelah masuk SNM 2017 ada penambahan kuota. Ada penambahan kuota bidik misi. Terus untuk selain bidik misi juga banyak beasiswa Pak, kayak beasiswa Tanoto, Astra, terus Jarum, kayak gitu banyak Pak. Dan Perusahaan ya? paling Beasiswa dari perusahaan iya, itu ya? Iya. Iya, benar Pak. Ya normal-normalnya yang paling sering aku lihat Pak, kayak IPK-nya 2,75 minimal atau 3 minimal dan aktif berorganisasi. Kayak gitu Pak. Jadi kemarin aku udah sempat juga Pak, kayak coba-coba cari beasiswa gitu. Kemarin di Jarum, gagalnya waktu interview. Kayak kata si Gabriel, aku gagal menjual diri. Gitu ya? Ya, Iya. Mau nambahin Felix sedikit ya Pak. Jadi kalau jadi di Undip itu contohnya nih kan Pak, kita dari semester 1 sampai semester 8 kan. Nah, tiba-tiba dalam mungkin berita duka gitu kan, salah satu orang tuanya meninggal gitu. Nah, itu dia bisa ngurus bidik misi lagi gitu. Jadi kayak di pertengahan pun kita masih bisa ngurus bidik misi gitu. Contohnya yang dia IPK-nya terlalu tinggi, yang IPK-nya golongan 1, 2, 3, dia bisa dapat masih bisa dapat bidik misi, bisa diurus. Gitu. Semester masih bisa ngurus terus, Pak. Ya, bahkan kadang-kadang tuh masih di-share-share gitu kan. Ayo daftar masih butuh kuotanya masih kurang kayak gitu. Dan beberapa jurusan itu bisanya ada ikatan beasiswa gitu sih Pak. Contohnya ini kan kalau kayak jurusanku kan geologi. Jadi kan kita itu kayak ada ikatan sama Pertamina gitu kan. Nah, jadi itu kita bisa dapat beasiswa dari Pertamina, tapi dengan catatan IPK ya. Jadi nilai per semesternya itu IPS-nya itu bukan IPK tapi IPS. IPS-nya itu nggak boleh turun. Jadi harus naik terus. Oh gitu ya. Iya. Ini sangat penting. Ya, informasi kalian itu sangat penting bagi mereka-mereka. Kan begitu. Nah, apalagi misalkan makanya seperti tadi yang saya tanya, ketika sudah di pertengahan perkuliahan, kira-kira bisa nggak mendapatkan beasiswa atau bidik misi atau apa, seperti yang tadi kamu katakan kan, Lestari. Nah itu dia. Oke ya. Nah jadi. Iya bisa Pak, bisa. Nah itu tadi artinya informasi seperti ini sangat penting. Ya, apalagi untuk mereka adik-adik kelas menengah gitu. Nah jadi terima kasih, nanti kita sambung lagi karena kebetulan memang ini saya juga lagi ada jam masuk saya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu kalian, ketersediaan kalian ya untuk memberikan beberapa informasi ya. Jangan pernah bosan-bosannya dengan sekolah kita, sekali-sekali nanti kalian boleh datang ya, lihatlah sekolah kita ini sudah bagaimana perkembangannya. Oke teman-teman. Nah, jadi kalau ada di kelas kalian, kalau ada di kelas kalian yang mau bertanya seputar informasi tentang perguruan tinggi, maka layanilah. Karena apa? Karena kalian pernah di posisi mereka. Oke, Pak. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga sukses, Tuhan memberkati. Dadah. Nanti kita ketemu lagi ya.